Tribun News Today. Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Delta Gonzales. Kita awali Tribun News Today mulai dari kabar nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM membeberkan terkait efek samping yang dialami setelah mendapatkan vaksin booster Sinopharm. Berdasarkan aspek keamanan, penggunaan vaksin Sinopharm sebagai booster umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Frekuensi, jenis, dan keparahan reaksi sampingan atau kejadian yang tidak diharapkan setelah pemberian booster lebih rendah dibandingkan saat pemberian dosis primer. Adapun KTD yang sering terjadi merupakan reaksi lokal seperti nyeri di tempat suntikan, pembengkakan dan kemerahan, serta reaksi sistemik seperti sakit kepala, kelelahan, dan nyeri otot dengan tingkat keparahan grade 1 hingga 2. Dari aspek imugenisitas, peningkatan respon imun humoral untuk parameter pengukuran antibodi netralisasi dan anti-IgG masing sebesar 8,4 kali dan 8 kali lipat dibandingkan sebelum pemberian booster. Respons imun setelah pemberian booster ini lebih tinggi dibandingkan respons imun yang dihasilkan pada saat vaksinasi primer. BPOM menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi sebagai upaya kunci dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bijak dan berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam penanganan COVID-19 serta tidak mudah terpengaruh dengan promosi produk obat tradisional maupun suplemen kesehatan dengan klaim dapat mencegah atau mengobati COVID-19. Untuk kabar regional, polisi merasa dikelabui pengelola Taman Anggur di Subang milik Oni Suwarman, anggota DPR RI yang menghadirkan penyanyi Triswaka Nabila dan Zidan sehingga menimbulkan kerumunan manusia. Polisi merasa dikelabui karena dari awal saat pengajuan izin bukan pertunjukan musik yang diajukan panitia, melainkan silaturahmi biasa. Dikatakan Kombes Ibrahim Tompo, pihak panitia memang sempat mengajukan izin untuk kegiatan silaturahmi. Namun polisi tidak mengeluarkan izin lantaran kondisi masih pandemi COVID-19. Saat acara sedang berlangsung, anggota dari Polres Subang langsung bergerak ke lokasi untuk membubarkan kegiatan. Pihaknya bakal memanggil panitia penyelenggara untuk dimintai keterangan, sebab kegiatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Karantina. Selain memeriksa panitia, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan bakal memeriksa Triswaka dan artis lainnya yang tampil dalam konser itu. Pemerintah juga dipastikan bakal menutup sementara waktu objek wisata Taman Anggur Kukulu yang menjadi lokasi diadakannya konser itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Tribuners, aksi panggung Triswaka bersama Nabila dan Zidan bersama Lautan Manusia di Taman Anggur Subang viral dan menuai reaksi keras dari netizen. Pasalnya aksi itu dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Dari kabar selebriti, pasangan Joshua Suherman dan Clarin Clay dinyatakan positif COVID-19. Keduanya mengumumkan positif COVID melalui akun media sosialnya pada Kamis 3 Februari. Kemudian ia menjelaskan kronologi awal saat dirinya dinyatakan positif COVID. Diketahui Joshua Suherman dan Clarin Clay melakukan tes swab PCR pada 29 Januari 2022 kemarin. Ia mengatakan melakoni tes swab PCR setelah bertemu orang yang lebih dulu terpapar COVID. Lebih lanjut, Joshua turut menceritakan gejala COVID yang dirasakannya. Dia menjelaskan sang istri lebih dulu merasakan gejala daripada dirinya. Penyanyi dan pemain film berusia 29 tahun itu merasa tidak ketat menjaga protokol kesehatan. Begitu pula dengan Clarin Clay. Ia dan Clarin berharap segera pulih dari COVID-19. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatyo berharap setelah gelaran MotoGP pada Maret mendatang, sirkuit Mandalika bisa terus mengadakan kejuaraan otomotif internasional lainnya. Hal itu dikatakannya dalam konferensi pers kerjasama IMI dengan MGPA yang diadakan di kantor IMI Pusat Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Februari. MotoGP rencananya akan diadakan pada 18 hingga 20 Maret. Sebelum itu, para pebalap akan mengikuti tes pramusim pada 11, 12, dan 13 Februari 2022.
Diharapkan MotoGP di Mandalika mampu membuat kegiatan otomotif internasional percaya bahwa Indonesia bisa melakukannya dengan baik. Menurut Bamsud, selain MotoGP, pihaknya akan mengundang dan create kembali pertandingan internasional di Mandalika. Setidaknya dalam 1 tahun ada 5 hingga 6 pertandingan internasional di Mandalika. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI itu berharap kejuaraan yang diadakan di sirkuit Mandalika bukan hanya ajang balap motor saja tapi juga mobil. Salah satu yang ia harapkan yakni bisa terlaksananya ajang balap mobil Formula 2 di mana Indonesia juga punya pembalap di dalamnya, yakni Sian Gelael. Demikian informasi dari Tribun News Today untuk hari ini. Saya Delta Gonzales, sampai jumpa. Tribun News Today.